Jadi karena pembelajaran akan kita mulai pada Senin ini di tanggal 26 ya, Agustus 2024, sehingga kita perlu ada arahan dari Wadir satu terkait dengan apa saja yang perlu kita siapkan, kemudian semangat dan motivasi mungkin ada yang ingin disampaikan eh, oleh Wadir satu, maka pada kesempatan ini kita akan langsung saja untuk memberikan kesempatan kepada Pak Arifi untuk bisa memberikan pencerahan kepada jurusan, program studi, Bapak Ibu dosen, dan juga staf, laboran, eh, untuk kita bisa memulai PBM supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja kata pengantarnya Pak Arifi. Kami langsung serahkan ke Pak Arifi ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, eh, tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, ya, yang syukur bagian dari keniscayaan yang harus kita kebutuhan, ya, yang harus kita terus lakukan, karena syukur adalah bagian agar kita mendapatkan terus banyak kenikmatan dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Kesempatan juga, alhamdulillah juga, kesempatan adalah bagian yang memang merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Sehat, kesempatan, mudah-mudahan itu bagian dari mendorong kita semuanya untuk senantiasa melakukan hal-hal terbaik, ya, melakukan hal-hal yang terbaik, yang bermanfaat tentunya, karena hidup kita hanya sekali, gitu ya. Legacy yang harus kita lakukan adalah legacy yang baik tentunya, dan manfaat, dan mudah-mudahan dan kita berada pada lingkungan yang tepat, insya Allah lingkungan yang tepat ya di lembaga pendidikan, di mana multiple effect, nilai-nilai apanya, nilai-nilai kebaikannya akan termultiplikasi ya, selama termultiplikasi terus bertambah besar ya, selama Poltek Batam ini bertambah besar ya. Tapi ketika Poltek Batamnya nggak ada, ya tetap bertambah besar juga gitu ketika mahasiswa melakukan hal terbaik, bagian dari apa yang kita persiapkan selama mereka perkuliahan gitu. Dan ketika kebaikan mahasiswa tersebut terus dimultiplikasi dengan sekitarnya, maka kebaikan kebaikan sekitarnya pun akan mendapatkan apa ya, multiplikasi yang sama gitu ya. Bapak Ibu semuanya, mungkin harapannya ini tidak terlalu lama ya, apa yang ingin kita sampaikan pada hari ini, bahwa kita mengetahui ini adalah minggu depan ya, minggu depan tanggal tanggal 26 Juli adalah minggu pertama kita perkuliahan di tahun ajaran baru semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Tidak, ya, waktu ini tidak terasa yang menunjukkan bahwa ya, kita memang perlu apa namanya, eh, perlu memanfaatkan setiap detik, setiap jengkal yang kita lakukan untuk hal-hal yang terbaik tadi. Nah, menyambut pembelajaran atau tahun ajaran baru besok, mungkin ya ini untuk media komunikasi, refreshment, dan lain sebagainya di antara kita. Oh ya, sebelumnya mungkin perkenalkan, barangkali ada dosen baru ya Bu Eva ya, Bapak Ibu semuanya. Dosen baru, CPNS baru yang baru bergabung di Poltek Negeri Batam. Selamat datang di Poltek Negeri Batam. Selamat berkarya, ya. Selamat melakukan hal-hal terbaik yang tadi disampaikan. Ya, saya Ahmad Riyad Firdaus. Panggilan bukan panggilan sih, nama waktu
nama waktu lahir sampai ijazah SD keluar, mau keluar itu masih ada Rivi-nya, berapa? Rivi Ahmadiyat Firdaus. Tapi ketika ijazah, nama Rivi-nya dihilangkan. Tetapi masih melekat sampai sekarang, ada nama Rivi, panggilan, bukan panggilan ya, memang nama sebenarnya dulu ya gitu. Nah, itu ya, selamat datang di kampus Poltek Negeri Batam ya. Yang terhormat pada seluruh pimpinan Poltek Negeri Batam ya, Bu Eva, Kepala P4M, Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pembelajaran, saya singkatannya apa sih Bu Eva? P4M, Penjaminan, Pusat Penjaminan Mutu dan Pusat Perlindungan Penjaminan Pembelajaran. Mutu dan Pembelajaran. Pusat Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, gitu ya, dibalik. Kemudian para ketua jurusan, ketua unit, dosen-dosen semuanya yang saya banggakan, laboran, staf, harapannya mungkin TU juga diundang kali ya Bu Eva, semuanya. Ya. Nah, ini dalam menyambut pembelajaran ini mungkin ini sekilas saja, sekilas Voli Batam mungkin ini, tapi belum diupdate ya, lupa. Jadi sekilas untuk teman-teman dosen untuk apa, mengetahui, menginformasikan kembali informasi terakhir Voli Batam kita itu seperti apa gitu ya. Baik itu teman dosen maupun dosen yang baru. Kita ada 4 jurusan, jurusan teknik elektro, teknik mesin, dan informatika, manajemen bisnis gitu ya. Program studinya 25 ya Bu Eva ya. Program Ya, studi Pak. kita sudah 25, dosen kita sudah 300-an dengan ada CPNS gitu ya, 300 lebih. Kemudian tenaga kependidikan kita 171, mahasiswa kita tuh udah 12.000 ya. Jadi alumni kita udah 6.000 lebih gitu ya. Kemudian apa namanya? eh oh ini potret mahasiswa baru kita 2024-2025, dari sisi dengan bertambahnya program studi, total kuota penerimaan kita itu 3.678. Tetapi yang terisi dalam arti yang daftar ulang itu 3.355, sehingga ada 323 yang memang eh, tidak terpenuhi. Sebenarnya sebagian besar sebagian besar program studi terpenuhi. Mungkin ada beberapa program studi, terutama yang malam, memang belum, ada beberapa program studi tidak terpenuhi. Bahkan mungkin ada yang memang tidak jadi dibuka dulu untuk kelas malamnya, gitu ya. Ini top 5 prodi pendaftar terbanyak. AB itu memang dari tahun ke tahun, administrasi bisnis terapan ini dari tahun ke tahun itu selalu mendominasi. Kemudian logistik perdagangan internasional sekarang naik, Bu Sinta nih, menjadi prodi apa namanya, pendaftar terbanyak ya. Akuntansi Iya, Pak. manajerial, teknik informatika, dan teknik mesin. Ini elektro tidak ada, tidak masuk dalam top 5 pendaftar terbanyak gitu ya. Silakan nanti, ini bagian dari nanti untuk merefleksikan kaitannya nanti mungkin strategi untuk promotionnya ke depan itu seperti apa. Nanti mungkin akan kita sampaikan ke teman-teman humas dan bekerja sama dengan teman-teman program studi jurusan bagaimana mendorong eh, apa namanya, eh, banyak peminat untuk masuk Politeknik Negeri Batam gitu ya. Kemudian juga eh, pendaftar terbanyak tentunya di SNBT ya. SNBT itu seleksi nasional berbasis tulis ya. Jadi seleksi nasionalnya itu ada 3.600 sekian. UMPB, ujian mandiri, baru ke ujian mandiri sekian. Kemudian SNBP itu seleksi nasional basis prestasi atau PMDK nasional gitu ya. Kemudian ada jalur RPL. Ini pendaftar per jalur masuknya. Kemudian yang top 10 pendaftar per sekolahnya ini memang rata-rata dari Batam, rata-rata ya. Paling banyak tuh SMA 8 Batam sekarang ya. Kemudian SMK 1 Batam sekarang. Dulu SMK 1, sekarang mungkin banyak ke SMA mulai bergeser gitu ya. eh Masih pendaftar terbanyak masih laki-laki gitu. Enggak, perempuan nih Bu Sinta. Wah, ini apa namanya? Sekarang apa namanya? eh ini potret bagus juga, perempuan masuk dalam konteks untuk bisa akses ke perguruan tingginya juga banyak gitu ya. Kemudian program studi terbanyak tetap terbanyak di pilihan pertama AB tetap, LPI juga, akuntansi manajer dan teknik mesin ini apa namanya, program studi yang
cukup signifikan. Pemilihan pertamanya itu terbanyak. Yang pilihan kedua tetap administrasi bisnis terapan, tetap logistik perdagangan internasional, tetap akuntansi manajerial, tetap teknik mesin. Pilihan ketiga ini sepertinya trennya sama gitu ya. Seperti itu. Jadi total pendaftar itu sekitar 11.000 yang mendaftarkan ke Poltek Negeri Batam. Sehingga total mahasiswa pagi dan malam itu sekitar 12.316. Itu tapi ini akan menyusut mungkin seiring dengan ada yang di yudisium, wisuda, proyeksi yang akan diwisuda tahun ini kira-kira 1.600 sekian atau 1.800 lah kemarin kami mengkurasi dari teman-teman jurusan program studi proyeksi kira-kira yang akan diwisuda tahun ini berapa ya sekitar ketika yang terakhir dapat dapat informasi dari ketua jurusan dan program studi itu sekitar 1.600-an sekian begitu ya dan mungkin itu akan bertambah juga. Nah, itu berarti akan terkurangi di total mahasiswa aktifnya seperti itu. Ini potret dari yang apa namanya akan menjadi eh, rekan belajar ya. Rekan belajar kita mahasiswa. Jadi kan sekarang paradigmanya adalah menjadi mitra belajar, mahasiswa sebagai mitra belajar eh, di Poltek Negeri Batam. Ini perjalanan perjalanan institusi kita hanya untuk merefresh kembali ke teman-teman dosen baik yang ya udah lama maupun yang baru bergabung dengan Poltek Negeri Batam gitu ya. Dulu kita berdiri tahun 2000 gitu ya. Masih swasta, program studinya 3 program studi, jumlah mahasiswanya 43 mahasiswa untuk 3 program studi ya. Nah, kemudian 2024 kita mulai exercise ya dengan magang 1 semester. Kemudian 2005 kita membuka kelas karyawan. 2006 mulai ada apa namanya perubahan kelembagaan waktu itu diminta untuk mendirikan umrah sehingga Poltek Negeri Batam itu berubah menjadi Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji yang sekarang itu berlokasi di Tanjung Pinang dan sama-sama menjadi negeri juga. Kemudian 2009 kita Poltek Batam itu dihidupkan kembali, hidup kembali sehingga memisah jadi umrah apa namanya di eh, apa namanya dipisah dengan umrah gitu ya. Kemudian 2010 ada penegerian, kita diminta untuk menjadi negeri gitu ya. Berbarengan dengan umrah juga. 2011 kita mencoba menerima mahasiswa baru melalui jalur RPL. Jalur RPL, ingat waktu itu yang eh, Pak Uuf sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika eh, menginisiasi membuat exercise terkait dengan RPL. Kemudian 2007 dan setelah jadi negeri baru banyak program studi yang muncul gitu ya. Baru banyak program studi yang muncul sampai penegrian itu masih 3 program studi akuntansi, informatika sama elektronika. Nah, setelah 2010 baru ada multimedia jaringan, mekatronik dan seterusnya. 2017 kita membuka kampus di Batamindo. 2018 kita coba magang 2 semester ya. Mengexercise melakukan apa namanya ya tentunya ini ruhnya Poli Batam selalu mencoba hal-hal baru yang harapannya itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan tentunya. Jadi bukan mencoba-coba bukan tanpa tanpa perhitungan, tanpa kajian, tetapi memang coba-coba dalam arti ini seperti apa melakukan hal-hal baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena kita, sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika sekarang itu begitu cepat. Kemudian 2019 kita 2020 ada kampus di NDP ya, kampus NDP, nah, di Digital Park sambil kita menginisiasi merencanakan konsep PBL waktu itu. Konsep PBL, kemudian baru di semester genap PBL di uji coba di apa namanya PBL secara
kelembagaan secara terkonsep ya. Secara terkonsep itu sekitar 2020 akhir, 2021 awal. Makanya tagline-nya sekarang menjadi Polibata menjadi kampus PBL gitu ya. Kemudian kita memperoleh ZIUBK 2021, 2022 kita mencoba untuk level up terkait dengan bagaimana apa namanya kita bisa ber- berinteraksi dengan secara global. Ada program studi teknologi geomatika itu diakreditasi ABET gitu ya, dengan berbagai dinamikanya sampai sekarang, dinamika di nasionalnya ya masih terus ya kita coba untuk selesaikan dinamika di nasionalnya. Kemudian juga tahun 2021 itu kita mencoba menjalankan, bukan menjalankan, mencoba untuk membangun konsep, eh, apa namanya, konsep pendidikan dalam arti dengan CDIO ya, CDIO framework, kerangka CDIO, di mana kita melakukan kajian terkait dengan seperti apa CDIO ini. Kita mencoba belajar di Singapura waktu itu, kebetulan ada CDIO Forum secara Asia, dan eh, yang datang adalah secara internasional. Kita coba belajar seperti apa, menggali seperti apa konsep CDIO itu. Kemudian kita secara literatur juga kita melakukan kajian cukup mendalam juga. Ada bukunya namanya Rethinking Engineering Education gitu ya. Jadi yang pelopornya adalah MIT di sana. Kemudian kita melakukan eh, membangun konsepnya, dicoba di program studi robotika. Kemudian 2022 kita mengajukan menjadi anggota Worldwide CDIO Initiative di Singapura waktu itu, dan alhamdulillah langsung diterima menjadi membersnya. Gitu. Kemudian 2022, 2023, 2022 akhir kalau nggak salah gitu ya, itu kita berubah. eh, oh ya, dari fase 2 itu fase satuan kerja, artinya menjadi negeri saja, negeri negeri murni gitu ya. Kemudian fase 3 kita berubah 2022 akhir itu menjadi Badan Layanan Umum atau BLU, bertransformasi lagi menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Harapannya itu memberikan keleluasaan untuk sebagai organisasi untuk apa namanya, secara otonom, walaupun belum 100% otonom, untuk biar kita bisa melakukan lebih lebih agile lagi, lebih cepat gitu ya. BLU walaupun prosesnya masih panjang, masih masih terus dilakukan eh, apa namanya sih, pemenuhan persyaratan persyaratan sehingga eh, BLU ini bisa dilaksanakan, dijalankan dengan baik. Di sini ada Bu Arni, Pak Sudra, dan teman-teman lainnya yang memang mencoba untuk bagaimana apa namanya, mengembangkan konsep BLU ini. Dan 2024 ini kita tiba-tiba juga diminta oleh mana ya, oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pendidikan Vokasi, untuk berubah lagi juga, bertransformasi lagi dari BLU menjadi PTNBH, seperti perguruan tinggi besar lainnya, ITB, ITB, UI, UGM, dan lain sebagainya. Itu yang sudah berubah menjadi PTNBH. Dan kita diminta, dan sekarang teman-teman juga dalam tim transformasi PTNBH sedang mempersiapkan apa namanya, persyaratan-persyaratannya. Jadi ada dua politeknik di Indonesia yang didorong, diminta untuk berubah menjadi PTNBH. PTNBH itu perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu ya. Ada Poli Batam, kemudian ada Politeknik Negeri Jember, Polij. Jadi sekarang itu ada dua politeknik yang didorong untuk menjadi PTNBH. Nah, ini potret program studinya. Nah, saya ingin eh, kita tadi potret diri kita gitu ya, potret diri kita sekilas, sebagian kecil potret diri kita. Nah, sekarang mungkin kita ingin melihat ini kenapa penting untuk kita lihat, karena ya kita tidak berada di ruang hampa gitu ya. Pendidikan kita tidak berada di ruang hampa. Kita pendidikan kita itu pasti berinteraksi satu sama lain dengan pihak-pihak, para pemangku kepentingan, lingkungan kita, dan lain sebagainya, sehingga agar kita tetap relevan dengan apa yang ada di lingkungan kita itu, dan kita tahu arahnya harus
kita seperti apa dan arahnya kemana dan kita harus melakukan apa dan kita harus bertransformasi atau kita harus berubah dan lain sebagainya. Pokoknya apapun itu menjadi bahan pemikiran, makanya kita perlu memotret atau bahasa Pahendanya external scanning ya gitu ya. Meminjam bahasa Pahendawan itu kita wajib melakukan external scanning. Kita harus ya bagaimana kontekstual dunia kita, dunia luar, karena kita tidak berada pada ruang hampa bahasanya kita. Nah, ini kalau kita ngelihat di rencana pembangunan jangka panjang nasional, ini memang masih masih rancangan akhir, sepertinya Bappenas ini menunggu dilantiknya presiden yang baru di Indonesia, tetapi ya kita coba untuk kita lihat seperti apa yang menjadi potret diangkat di Bappenas ini yang menjadi haluan, yang menjadi pegangan Indonesia dalam mengembangkan membawa Indonesia ke depan. Penting untuk kita lihat. Jadi mereka ada satu namanya Megatrend, Megatrend 2045. Nah, eh, kajian mendalam oleh oleh di Bappenas itu memperlihatkan ada 10 megatrend yang itu mungkin ya ya kita perlu tahu sebagai kita perlu tahu dan kita perlu aware juga sehingga kita bisa langkah strategis apa yang harus kita lakukan ke depan kaitannya dengan geopolitik, geoekonomi, walaupun ini high level, ini kan maksudnya itu sisi bahasanya, sisi ini kan, tapi kita sebagai insan akademis ya, kita perlu memotret itu. Geopolitik, geoekonomi, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, tata kelola keuangan global, luar angkasa, ternyata, urbanisasi dunia, ternyata ada proses migrasi, urbanisasi dunia gitu ya, dari desa ke kota, biasanya kosong gimana gitu ya. Konstelasi perdagangan global, perkembangan teknologi itu cukup sangat signifikan terus berubah gitu ya. Demografi global pun sama. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat lah nanti kita baca. Kemudian juga kita berada di lingkungan wilayah kita, wilayah industri yang dilayani oleh di Provinsi Kepulauan Riau, di ya, Batam, Bintan, Karimun. Timnya Pak Sudra kemarin sudah melakukan kajian mendalam terkait dengan ekosistem kemitraan di Provinsi Kepulauan Riau. Sangat bagus untuk kita gunakan sebagai landasan menyusun strategi ke depan sebagai organisasi, sebagai eh, politeknik gitu ya, ke depannya seperti apa. Ini adalah potret industri kita, industri yang ada di Batam. Kalau saya baca di websitenya BP Batam gitu ya, itu ada 1.306 industri ya di Batam itu, di Batam ya. Baik itu dalam kawasan maupun di luar kawasan industri gitu. Nah, itu berarti eh, itu sebagai potret seperti apa kita berada di mana gitu. Nah, dan kita harus perlu juga mengetahui perilaku industri itu seperti apa juga gitu ya. Kebutuhannya seperti apa, mereka itu menginginkannya bagaimana dan seterusnya. Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan untuk terus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan industri itu yang selalu kita lakukan. Bukan berarti kita bertanggung jawab kepada industri saja ya. Masyarakat sekitar adalah bagian yang memang harus masyarakat sekitar itu ya kita juga harus berdampak terhadap masyarakat sekitar gitu ya. Nah, contoh kalau saya ingat Pak Uuf itu menggambarkan ketika masih ada yang eh, ketika masih ada yang melanggar lalu lintas di lampu merah Simpang Frengki di depan Poltek Negeri Batam, berarti kita masih belum berhasil sebagai politeknik karena belum memberikan dampak yang bagus terhadap lingkungan sekitar kita. Gitu. Itu saya ingat kata-kata dari Pak Wolf seperti itu. Jadi ya bukan hanya ke industri sebenarnya, tapi masyarakat lingkungan sekitar kita pun harus terdampak. Ini kan berarti bagaimana kita mengubah strategi pembelajaran, gitu ya. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai dan lain sebagainya lah. Itu sehingga itu memberikan dampak karena bukan hanya membangun kompetensi hard skill, tapi bagaimana kita membangun mindset sehingga menjadi manusia-manusia yang baik, termasuk diri kita, gitu. Kemudian saya baca Angkatan Kerja Generasi Z. Ini perlu kita, karena kan kita sekarang tentunya menghadapi mahasiswa generasi Z. Ini ada apa namanya? Ada
hasil penelitiannya. iCRUD namanya itu yang menelitinya ya. Banyak sih sebenarnya, teman. Ini hanya sedikit yang saya potret, mungkin seperberapa sekian sepersekian persennya. Nanti kalau teman-teman ingin tahu hasil kajiannya, nanti kita share. Saya kasih ke jurusan ya. Tapi mungkin teman-teman jurusan sudah tahu juga. Ini saya dapat dari Pak Muslim kalau nggak salah. Nah, ini kalau kita melihat bahwa hasil-hasil kajiannya, jadi yang perlu dioptimalisasi dari potensi generasi Z itu, pertama keterampilan teknologinya. Sekarang ya generasi Z itu ya sudah sangat cepat terkait dengan bagaimana mereka terengage dengan teknologi. Yang kedua, hasil penelitian tersebut bagaimana mengoptimalisasi potensi generasi Z, pemikiran kritis dan inklusif. Jadi ternyata generasi Z itu ya bisa memiliki potensi untuk pemikiran kritis dan inklusif juga. Kemampuan multitasking ternyata jauh lebih ternyata hasilnya gitu ya, hasil kajian seperti itu. Keterampilan kolaborasi dan jaringan, adaptasi terhadap perubahan. Ini adalah bagaimana mengoptimalisasi potensi Gen Z sekarang. Nah, sehingga kecenderungannya bahwa generasi Z itu menunjukkan kecenderungan karakter yang lebih tertuju pada dunia nyata dibanding dunia abstrak. Nah, ini kan berarti menjadi perhatian kita dalam menjalankan pendidikan ke depan. Jadi mereka tuh tertuju pada dunia nyata, hal-hal yang nyata gitu ya, dibanding dengan intuitif yang abstrak dan lain sebagainya. Itu seperti itu gitu. Dan kita tidak bisa keluar atau lari. Ingat kemarin ngobrol sama Pak Ali Sadikin yang dari manajernya di Satnusa gitu. Mereka sekarang bertransformasi mengubah cara mengelola sumber daya manusianya. Tidak bisa seperti sebelum-sebelumnya ketika generasi Z masuk ke dalam lingkungan pekerjaannya. Walaupun itu di industri manufaktur kayak, yang memang harus ketat dan sebagainya, ternyata nggak bisa. Jadi harus dibangun environment atau lingkungan yang memang itu bisa mengeluarkan potensi generasi Z-nya. Mereka seperti itu sekarang juga. Kemudian juga keputusan yang diambil oleh generasi Z itu lebih condong pada pengalaman dan logika. Jadi keputusan yang diambil oleh generasi Z itu lebih condong pada pengalaman dan logika. Sehingga kita ya, ini bagian yang mungkin isu-isu strategis yang perlu kita potret. Nah, kemudian kalau kita baca Future of Jobs Report dari World Economic Forum gitu ya, bahwa dunia VUCA ini mungkin sudah menjadi terminologi umum dan dibagi dunia usaha, dunia industri, dan siapapun sih sebenarnya. Sehingga kalau menurut World Economic Forum itu, saya yakin teman-teman juga sudah baca, juga sudah berselancar juga gitu ya. Agar agar kita survive eh, dengan kondisi ini, maka menurut mereka itu ada top 10 skills of 2025 gitu. Jadi ada 10 keterampilan yang wajib dikuasai agar tidak punah, katanya gitu ya. Ini ada top 10 skills-nya. Jadi type of skills-nya tuh kalau menurut mereka itu ada dibagi 4. Problem solving, self management, working with people gitu ya. Sama yang terakhir ada technology use and development, dibagi menjadi 10. Jadi analytical thinking and innovation, active learning dan seterusnya. Complex problem solving dan seterusnya. Reasoning, problem solving and ideation dan seterusnya. Jadi ini adalah top 10 skill yang menurut mereka akan survive jika memiliki ini. Kemudian ini hasil teman-teman di Sidayo Task Force. Saya ambil di ini Pahendawan ya. Jadi ini hasil surveinya 2021, sepertinya sudah ada yang terbaru ya Pahendawan ya. Yang hasil survei expected proficiency levels gitu. Jadi kita coba survei ke seluruh stakeholders, pemangku kepentingan, terutama industri di sekitar di Batam. Jadi kita melakukan survei kepada 4 kelompok: industri, dosen, alumni yang sudah lulus 5 tahun, alumni yang sudah lulus 6 sampai 10 tahun ke atas. Yang kita survei adalah ini ada dibagi 4 kategori. Ada technical skills yang sebelah kanan ya. Ada technical skill, personal skill, interpersonal skill, sama product and development skills. Dan seterusnya ini ada di dalamnya juga. Kita surveikan
seberapa pentingkah ini dan seberapa mahir yang dibutuhkan ketika mereka apa namanya, mereka beraktivitas di sana di industri. Nah, hasilnya menunjukkan seperti ini gitu ya hasilnya. Kalau kita lihat ini dibagi empat ada merah, biru, hijau, ungu gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata yang paling banyak dan yang berharap industri itu bahwa lulusan kita itu memiliki level profesi levelnya tinggi itu adalah personal skills, interpersonal skills, sama product development skills. Jadi dua, tiga, empat gitu ya. Itu yang paling terekspektasi apanya yang paling diharapkan oleh teman-teman industri seperti itu. Di samping ya ada technical skills yang memang itu bagian dari core disiplinnya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian juga ini merefresh kembali visi misi nilai-nilai organisasi kita ya. Jadi tadi isu strategis di luar, kemudian sekarang kita juga kita menetapkan arahnya kemana ke depannya, sehingga dibangunlah visi misi kita gitu ya dan tata nilainya. Jadi Politek Polibatam itu ke depan apa namanya eh, arah apa namanya strategi ke depannya itu ya ingin menjadi Politeknik generasi baru yang bermutu, unggul, adaptif, inovatif dan seterusnya. Yang tujuannya adalah untuk mendukung Indonesia maju dan sejahtera 2045. Ya, ini tagline generasi baru ini yang teman-teman Poltek lain itu mengintip ini maksudnya apa generasi baru gitu. Ya generasi yang tidak minder maksudnya gitu ya Poltek yang tidak minder, Poltek yang open mind, open yang fleksibel, Poltek yang memang terus berinovasi, masih Politeknik yang mampu beradaptasi dengan baik dan seterusnya. Sehingga bagaimana kita bisa mencapainya, harapannya itu dengan aktif dalam proses kreasi dan seterusnya. Ini adalah visi misi kita. Dan ini tentunya tidak akan berhasil kalau framework berpikir kita berbeda, gitu ya. Sehingga nilai-nilai action kuadrat ini harapannya terinternalisasi di entitas yang ada di Polibatam, di instansi yang ada di Polibatam. Agile and adaptive gitu ya. Lincah dan beradaptasi dengan cepat, kolaboratif, customer centric, trustworthy, team based, integrity dan inovatif, open organic dan nurture and nationalism. Jadi ini adalah nilai-nilai yang harapannya seluruh ketika semuanya memiliki nilai-nilai yang sama, kita bisa terorkestra dengan caranya terorkestra gitu ya satu sama lain sehingga bisa menuju visi yang kita cita-citakan. Nah, dari isu strategis tadi dan strategi yang akan kita lakukan ke depan melalui visi yang kita lakukan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan gitu ya. What should we do? Gitu ya. What should we do? Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nanti mungkin jadi bahan diskusi di level baik di jurusan, program studi dan seterusnya terkait dengan isu-isu yang tadi ya gitu. Nah, tentunya ini adalah tentunya bahwa kita tidak bisa melakukan hal yang statis gitu ya. Itu terus ya business as usual itu kita lakukan sementara dunia di luar tuh berubahnya cepat gitu sehingga ya yang kita perlu lakukan adalah kita harus mampu memprediksi ke depan tuh seperti apa sehingga kita melakukan dari sekarang bertransformasi gitu ya. Jadi ya memang mau tidak mau kalau kita ingin survive ya kita harus bertransformasi gitu. Jadi kemarin ketika ngobrol sama Bu Kiki ya eh, Dirjen yang 2022-2024 kemarin ya ya seperti itu dan menurut beliau Kotek Batam sudah pada track yang benar melakukan transformasi. Jadi ada empat building block, ada empat pilihan gitu, yang bisa yang bisa dipilih oleh organisasi. Do you transform? Kamu akan melakukan transformasi gitu ya untuk bisa survive tadi. Atau do you optimize? Apa kamu akan melakukan optimisasi? Atau
do you nothing, do you do nothing? Apa kamu tidak melakukan apa-apa? Kemudian react later gitu, ya, bereaksi kemudian, atau kamu tidak melakukan apa-apa gitu dan mengambil resiko. Ya silahkan katanya. Itu kajian dari hasil penelitian Future of Higher Education, yaitu ada hasil penelitian seperti itu. Ada 4 building block tadi. Ya, mau tidak mau kita harus bertransformasi dengan isu strategis tadi ya, bahwa ternyata hasil surveinya memunculkan personal skill dan interpersonal skills itu menjadi utama seperti itu. Sehingga transformasi pembelajaran itu ya seperti apa ini menurut Rethinking Engineering Education gitu ya. Seperti apa pengalaman belajar itu harus dibangun sehingga bisa membangun SDM yang tadi untuk bisa apa namanya uh, me- menjawab isu strategis tadi, menjawab tantangan tadi. Ya, pembelajaran harus menyenangkan kan gitu ya. Kemudian juga learning by doing, kemudian penuh arti atau bermakna. Jadi kita belajar tuh tahu apa yang suka, kemudian memahami tujuan gitu. Kemudian motivasi belajar. Ini hanya mengambil dari apa yang ada di dalam buku Rethinking Engineering Education tadi. Nah, kalau kita melihat kepada Permen 53, jadi eh, jadi SNDikti kita bagi yang belum tahu ya, standar nasional pendidikan tinggi kita itu sudah berubah, sudah berubah gitu ya. Dari SNDikti lama dengan SNDikti yang baru. Nah, SNDikti yang baru itu ada di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang sistem penyamanan mutu pendidikan tinggi, penyamanan mutu pendidikan tinggi, gitu ya. Jadi menggabungkan empat peraturan menteri di sananya. Nah, melihat tadi seperti apa pengalaman belajar yang harus diperoleh mahasiswa tadi, gitu ya. Di dalam Permen 53 itu pada pasal 14 gitu ya, pelaksanaan proses pembelajaran ini harus menerapkan prinsip-prinsip pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif gitu ya. Gitu. Kemudian menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan penanganan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika. Di sini penggiatnya ada Bu Sinta dan teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sudah ada yang fokus untuk mengelola itu. Kemudian juga memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Jadi didorong pokoknya pelaksanaan proses pembelajaran ini mengikuti prinsip seperti ini menurut Permen 53 2023 pasal 14. Nah, ini terkait dengan eh, pasal 42 gitu ya di Permen 53, masih Permen 53. Jadi materi pembelajarannya itu untuk vokasi kita gitu ya harus mampu mengembangkan keterampilan penelaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dan keahlian terapan tertentu yang tentunya yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Dan ternyata kebutuhan dunia usaha dan dunia industri itu memang harus mengintegrasikan pembelajaran untuk membentuk kemampuan personal, interpersonal, dan profesional gitu. Sehingga hasilnya itu bisa menghasilkan menghasilkan lulusan yang mampu melakukan pekerjaan, memiliki keahlian terapan tertentu, dapat menerapkan iptek, dan memiliki keterampilan dan penalaran ketika proses pembelajarannya itu terintegrasi untuk membangun keterampilan personal, interpersonal, dan profesional gitu ya. Ini di dalam di Permendikbudristek nomor 53 pasal 42. Nah, ikhtiar yang sudah dan sedang kita lakukan ya, ikhtiar yang sudah dan sedang kita lakukan dan akan kita coba terus perdalam itu adalah belajar melalui adopsi adopsi pengembangan produk, proses, layanan, sistem apapun lah gitu ya. Jadi mengadopsi bagaimana sebuah produk, bagaimana sebuah proses, bagaimana sebuah layanan, bagaimana sebuah sistem itu dikembangkan, dirancang gitu ya. Dan
Ini kan dalam kehidupan sehari-hari kan kita pasti berhadapan dengan seperti itu. Bukan hanya di dalam di dunia apapun, di tata usaha gitu ya. Pasti akan proses bagaimana, pasti ada siklus itu ya. Siklus bagaimana merencanakan, mengidentifikasi kebutuhan, bagaimana merancang untuk bisa menjawab kebutuhan, misalkan di tata usaha gitu ya. Terus bagaimana membuat, mengimplementasikannya, kemudian memperoleh masukan, kemudian memperbaiki lagi dan seterusnya. Itu kan siklus sebenarnya ini mirip dengan siklus PDCA. Tetapi ini adalah siklus yang ada di awalnya itu siklus yang ada di industri manufaktur menurut buku Rethinking Engineering Education tadi gitu ya. Nah, siklus-siklus tersebut itu akan mampu mengintegrasikan proses pembelajaran sehingga tidak sadar, secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja, secara tersistematisasi membangun keterampilan yang lebih holistik, baik itu personal skills, keterampilan sesuai dengan bidang keilmuannya, bidang disiplin program-program studi, kemampuan interpersonal gitu ya, dan kemampuan technical skills dengan konsepnya CDIO, Conceive, Design, Implement, Operate. Di sini tidak akan saya bahas seperti apa CDIO, nanti akan ditindaklanjuti oleh P4M melalui CDIO Task Force-nya untuk terus melakukan coaching klinik dan internalisasi ke seluruh dosen yang ada di Politeknik di Batam. Nah, melalui adopsi ini ternyata akan mengintegrasikan keterampilan gitu ya. Karena karena belajarnya s- mengikuti siklus seperti itu. Sehingga akan mengembangkan keterampilan personal, mengembangkan kemampuan disciplinary knowledge-nya sesuai dengan bidang keahliannya, hard skill-nya gitu ya. Interpersonal skills, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, technical skills ya, secara keterampilannya juga terbangun. Ini dalam konteks apapun ya, bukan konteks PBL membuat produk gitu ya, bukan. Tetapi dalam konteks pembelajaran apapun itu ketika dikembangkannya melalui siklus seperti ini, itu pasti akan terbangun keterampilan ini gitu ya. Misalkan di TPPU gitu ya, di perawatan pesawat udara gitu ya. Sudah ada kurikulumnya di Kementerian Perhubungan. Nah, ketika digiring secara konseptual frameworknya dengan CDIO, harapannya ini bisa terbangun proses integrated skills-nya. Nah, seperti apa nanti nanti silahkan nanti diskusi dengan P4M dan tim CDIO Task Force untuk bagaimana bukan mematchkan sih, meredesign kaitannya dengan kontekstual pembelajaran. Nah, nah ini informasi lagi. Ini sama juga ya. Nah, ini informasi di Permen 53 lagi bahwa tetap di Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 ini pasal 15 dan 16 gitu ya. Masa tempuh kurikulumnya itu tetap dalam satu tahun akademiknya ada 2 semester, semester 1, semester 2 sama kita dengan sebelumnya. Kemudian beban belajarnya itu dinyatakan dalam satuan kredit semester, gitu, ya, SKS sama gitu ya. Yang berbeda adalah sekarang satu SKS-nya itu setara dengan 45 jam per semester. Satu SKS-nya 45 jam per semester. Mau berapa minggu di Politeknik itu penyelenggaraannya? Tadi kan mau 1 minggu, mau 16 minggu, mau 18 minggu, mau 20 minggu. Beban belajar satu SKS itu ada 45 jam per semester. Gitu. Nanti silakan misalkan jadi per minggunya jadi berapa jam, antara 20 minggu per semester, misalkan antara Politeknik menyelenggarakan 20 minggu dengan Politeknik yang menyelenggarakan 16 minggu, pasti beban belajarnya tiap minggunya beda. Tapi totalnya sama, yaitu 45 jam per semester. Nah, beban belajarnya ini bisa dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk, gitu ya. Jadi tidak terpaku dengan satu bentuk untuk bisa mendorong mahasiswa untuk belajar dan mahasiswa itu memiliki beban belajarnya gitu ya. Ini menurut Peraturan Menteri Nomor 53. Jadi dilaksanakan dalam bentuk, bisa dalam bentuk kuliah, bisa dalam bentuk responsi, bisa dalam bentuk tutorial,
bisa dalam bentuk seminar, praktikum, praktek, studi penelitian, perancangan, pengembangan, gitu ya, tugas akhir, praktik, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk pembelajaran bagian dari beban belajar mahasiswa, bukan beban ngajar mahasiswa ya. Jadi SKS itu bukan beban ngajar mahasiswa, tapi beban belajar mahasiswa. Intinya bagaimana kita memastikan mahasiswa itu belajar. Gitu ya. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan tiga cara. Pertama, belajar terbimbing itu ya mungkin tatap muka gitu ya. Kemudian dan atau penugasan terstruktur dan atau mandiri. Artinya bahwa bisa tiga-tiganya, bisa salah satunya, bisa salah duanya dan seterusnya. Tergantung konteksnya, tergantung rencana pembelajaran yang dikembangkan di RPS-nya, tergantung pengelolaan pembelajarannya gitu ya. Dan bisa dilakukan dengan sistem blok, modul, atau bentuk lain yang dibutuhkan. Gitu ya. Dan seterusnya. Itu dan standar penilaian. Jadi di Departemen 573 juga menekankan bahwa penilaian yang dilakukan kepada hasil pembelajaran itu harus bisa menggambarkan bagaimana standar kompetensi lulusan tercapai. Bagaimana CPL itu tercapai. Jadi pembelajaran itu bukan bukan menilai mata kuliah itu tercapai, tapi bagaimana capaian pembelajaran yang dijanjikan oleh program studi kepada industri itu tercapai gitu ya. Nah, berarti walaupun gitu ya, walaupun dalam mepresentasikannya bisa juga nanti dibuat dalam sebuah indeks prestasi, ada grading gitu ya, maupun nanti ada terkait dengan pencapaian CPL. Nanti silahkan bisa didiskusikan tim kurikulumnya dengan P4M juga dengan tim CDHO Task Force ya, seperti apa itu. Dan bisa juga lulus atau tidak lulus. Nah, lulus atau tidak lulus itu kaitannya ketika ada kompetensi tertentu yang memang harus tidak bisa apa namanya setengah bisa atau agak bisa atau lumayan bisa harus bisa misalkan di perawatan pesawat udara gitu ya karena kaitannya dengan keselamatan orang dalam perjalanan gitu ya mau tidak mau misalkan kompetensi tertentu itu yang memang luarannya adalah lulus atau tidak lulus gitu luarannya itu jangan sampai setengah lulus atau sehingga mungkin kalau dikonversikan bisa jadi A atau E gitu ya. Jadi tidak ada gradasi lain misalkan. Misalkan seperti itu. Itu dan itu mungkin Bapak Ibu semuanya mohon maaf ternyata agak lama juga ya. Kirain bisa setengah jam. Itu yang ingin saya sampaikan. Eh, Selamat menempuh mempersiapkan untuk pembelajaran di semester depan Senin. Saya minta teman-teman jurusan program studi untuk secara internal di masing-masing jurusan dan program studi mengelola dosennya, menyamakan persepsi terkait dengan pembelajaran nanti akan satu semester ke depan dan semester-semester berikutnya dengan semangat tadi gitu ya, dengan semangat memotret isu strategis tadi, dengan semangat perubahan-perubahan yang akan pasti terjadi, dengan isu-isu yang akan berkembang tadi gitu ya. Dan minta tolong, dan saya udah lihat sih di jurusan IF sudah ada kick off PBL-nya, sudah dikeluarkan jadwalnya, Rektor juga sudah keluar jadwalnya. Mungkin nanti eh, teknik mesin ya nanti akan eh, minta ada jadwal kick off-nya misalkan di internal jurusannya, itu pun MB gitu ya. Seperti apa? Itu harapannya sih menginternalisasi secara mendalam di lingkungan kerja di lingkungan program studi masing-masing yang barangkali ada kespesifikan kekhususan tertentu yang memang yang ada di program studinya masing-masing seperti itu dan bagaimana cara pandang masing-masing dosen, TU, laboran dan seluruh entitas yang ada di Poli Batam. Mungkin itu dulu Bu Eva, Bapak Ibu semuanya. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Revi untuk paparan dan arahannya Bapak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, dipersilahkan bisa langsung disampaikan.
pada kesempatan ini. Ada? Sepertinya masih Saya undang dulu jurusan boleh, Pak. untuk menyampaikan sebelum nanti secara teknis di mana di Jurusan di masing-masing. masing-masing. Mungkin diawali dengan jurusan, saya di depan saya masih terlihat pelibatan Sudra Irawan. Saya langsung panggil Pak Sudra, silakan ada yang disampaikan mungkin di sini dulu, nanti sebelum nanti di jurusan masing-masing. Nanti saya undang jurusan IF, MB, elektro sama mesin gitu ya, untuk menyampaikan hal-hal umum dulu lah, nanti sebelum yang teknis di jurusan masing-masing. Silakan Pak Sudra. Baik, Pak Rifi, terima kasih. Mohon izin Pak Rifi, saya lagi nyetir, tapi saya Siap. coba untuk nyampain. Jadi, eh, untuk jurusan Teknik Informatika, eh, semester ke depan, semester ganjil, jadi nanti hari Senin itu kami akan melaksanakan kick-off PBL. Jadi kick-off PBL itu memang seperti semester-semester sebelumnya nanti eh, per para KPS gitu ya, dengan mahasiswa dan main pro-nya. Jadi kami minta wajibkan hadir karena memang ada spesifik hal teknis Pak Rifi yang Ya, ingin disampaikan oleh masing-masing KPS terkait dengan terutama bagaimana pola pembelajaran PBL ini perlu kita dipahami semua oleh para manajer proyek, kemudian perlu dipahami juga oleh para mahasiswa gitu ya. Jadi ya, bagaimana sistem pelaksanaannya, kemudian minggu satu duanya apa, kemudian pas pelaksanaannya, monitoring, laporan, dan sebagainya, sehingga ada kesepakatan-kesepakatan di situ yang coba dibangun oleh teman-teman, terutama kepada mahasiswa kita ingin memberikan pemahaman kepada mereka. Kemudian khusus untuk S2 terapan teknik komputer itu juga sama, tapi malam hari pelaksanaannya. Dan ini kami harapkan semuanya hadir gitu ya, para hmm, para mahasiswanya dan para dosennya untuk mahasiswa kelas malam juga diharapkan juga hadir, tapi walaupun sebenarnya mereka tidak bisa benar-benar join mungkin karena kerja gitu ya, nggak boleh pegang HP, tapi kami sudah siapkan rekaman yang berkaitan dengan itu. Nah, untuk PBL sendiri Pak di jurusan Teknik Informatika, kalau di kami sudah dilakukan semua pembagian menpronya, kemudian sudah ke mahasiswanya juga sudah semua. Biasanya nanti dalam PBL itu dirilis jadwal siang ini, itu juga mahasiswa sudah mengetahui judul PBL-nya apa, mata kuliah yang berkaitan apa, kemudian menpronya siapa. Sehingga di minggu ke-1 dan minggu kedua itu adalah di kami biasanya ada tahap konsip ya. Tahap konsip di mana para menpro bersama dengan mahasiswanya, terutama untuk proyek-proyek eksternal, gitu ya, mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mulai merencanakan solusinya seperti apa. Jadi lebih kepada analisis kebutuhan untuk perancangannya. Nah, dari situ minggu 1, 2, kemudian setelah itu mereka menyiapkan untuk membuat minggu 3 sampai minggu ke-6 itu untuk membuat rancangan eh, desainnya. Biasanya output akhirnya nanti yang kami minta itu adalah RPP-nya atau proposalnya. Nah, biasanya nanti di minggu ketiga, biasanya kami sudah meminta untuk Menpro bersama dengan mahasiswa untuk mempresentasikan yang kita sebut dengan rancangan pelaksanaan proyeknya. Nah, sekarang setelah pada saat UTS nanti, kami itu biasanya untuk PBL-nya adalah presentasi dari proposalnya itu terkait dengan RPP-nya biasanya kaitan salah satunya itu proposal yang sudah lengkap rancangan seperti apa. Kalau misalkan buat aplikasi berarti sampai analisis dan perancangannya. Nah, setelah UTS biasanya UTS-nya juga merupakan bagian dari PBL-nya biasanya berupa presentasi gitu ya, presentasi proposalnya. Kemudian setelah UTS nanti masuk ke tahap implementasi dan operate-nya. Nah, di jurusan Teknik Informatika tentu untuk proyek-proyek ini, PBL-PBL ini sesuai dengan karakteristiknya. Karena biasanya untuk semester 1 dan 2 itu adalah proyek-proyek yang oleh program studinya di-create sendiri. Yang karena kalau kita melihat level CDIO,
di level semester 1 dan 2 itu kita masih di tahap implement dan operate gitu ya. Nah, baru nanti semester 3, 4 gitu ya, itu sudah masuk ke desain. Kalau misalkan dia D3 informatika, itu konsep desain itu sudah bisa dimasukkan ke anak-anak semester 3. Eh, Secara umum kami siap Pak untuk pembelajaran nanti di hari Senin. Saya lihat teman-teman juga sudah ready dari pembelajaran dosen dan sebagainya. Untuk hari ini kebetulan ini kami nanti ada perwalian gitu ya untuk seluruh mahasiswa. Mungkin itu Pak Rifai yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudra. Warni ada di sini. Silahkan ada yang mau disampaikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Terima kasih Pak Ripi. Ya, untuk laporan MB Pak, karena MB 2 prodi lagi dikejar Bu Eva akreditasi, jadi kemarin saya kasih keluangan aja sih sebenarnya. Tapi secara umum kita mulai minggu depan. Cuman untuk beberapa dosen kalau memang butuh fokus, boleh mundur gitu modelnya itu. Boleh mundur tidak di minggu depan, tapi hanya untuk beberapa mata kuliah. Mungkin itu yang akan dilakukan atau tetap jalan dengan materi sudah di learning. Tapi yang jelas untuk tim akreditasi memang kami saya minta kemarin ke KPS-nya bolehlah dikasih keluangan itu untuk yang tim akreditasi karena targetnya Senin harus submit. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, mudah-mudahan Senin bisa submit semuanya. Tapi memang dalam 3 hari ini sangat banyak rapat kami terus terang jadi agak teman-teman agak terganggu juga. Nah, untuk nanti malam kami memang akan ada pertemuan dengan semua mahasiswa. Biasa memang setiap awal semester seperti itu. Cuman biasanya per prodi KPS-nya menyampaikan mitigasi risiko sebenarnya untuk perkuliahan minggu depannya. Nah, tapi nanti malam kita gabung semua. Eh, saya nggak tahu nanti malam apakah KPS akan minta Zoom sendiri selanjutnya karena biasanya minta lebih fokus. Tapi mungkin tadi saya tanya KPS belum jawab siapa nanti malam mau minta sendiri. Tapi secara umum biasanya nanti tetap di satu Zoom dengan YouTube juga. Dan malam ini kita gabung dengan dosen praktisi. Biasanya dosen praktisi sendiri, nah ini digabung semua. Nah, cuman untuk mahasiswa semester akhir yang sedang magang, memang nggak kita undang karena kemarin sudah ada kick off magang sebelum ini. Yang saya jelaskan ke Pak Ripi minggu lalu kan di grup tuh. Kick off magang itu Ya. memang kita pertemukan dengan apa namanya supervisor dari industri juga, dengan dosen Hmm. pembimbing juga. Kita jelaskan Hmm. role-nya magang seperti apa. Ada Hmm. sedikit perubahan di jurusan untuk tahun ini karena kami minta mulai pembimbing magang ini untuk aktif ke supervisornya. Jadi kalau ada masalah mahasiswa tidak boleh ke koordinator lagi, tapi ke pembimbing magang. Nah, jadi seperti itu untuk magang. Untuk skripsi minggu depan kami akan undang lagi mahasiswa semester akhir itu untuk penjelasan skripsi di jurusan manajemen bisnis. Untuk laporan studi sudah, Pak. Untuk laporan studi itu kita combine antara laporan magang dengan eh, laporan studi. Jadi nggak ada dua laporan lagi, cuma satu laporan. Tapi dalam laporan magang itu ada penjelasan tentang magang tentang eh, ya dia semacam buat solusi permasalahan di industri gitu. Ya, tapi singkat. Seperti itu loh apa untuk yang D3 dan D2 ya. Untuk yang D4 kita buka tahun ini boleh mulai ada project ya, buat project untuk anak semester yang sedang skripsi dan itu kemarin luaran tetap artikel tapi nggak submitted tetap artikel siap publish aja gitu siap publish siap submit aja. Terus modelnya boleh karena dia kalau dia project modelnya boleh satu artikel itu dari dua mahasiswa gitu dan itu dimodelkan kita buatkan project jadi semester akhir pun modelnya boleh PPL gitu loh modelnya Pak. Nah itu yang di MB yang mulai kita ini kan di semester ini ya Pak. Cuman panduan sudah disubmit ke saya lagi saya review ya kalau udah selesai minggu depan kita langsung undang mahasiswa semester akhir yang semester yang lagi skripsi. Nah, itu perkembangan di jurusan MB. Untuk mahasiswa baru, perwalian, dosen wali sudah kita bagi. Mungkin nanti minggu depan dijadwalkan dosen baru lagi, dosen wali baru untuk maba dan ada dosen wali baru untuk dosen yang berangkat kuliah juga ya. Jadi ada penggantian.
nanti akan kita jadwalkan minggu depan untuk ketemu dulu dengan mahasiswanya. Untuk PBL, PBL memang agak bukan agak tertinggal, tapi sudah banyak judul, udah ada yang akan. Sebenarnya agak telat Pak kita nge-reviewnya. Eh, Rencana tuh hari ini tapi gagal. Terus kemungkinan Senin pagi, tapi Senin pagi kayaknya udah banyak rapat. Kemungkinan Selasa mungkin baru kita ini. Tapi judul-judul sih sudah oke semua sebenarnya. Cuman secara formal di kitanya yang belum kita ini kan di siap PBL-nya. Untuk CDIO, sorry, untuk praktik PBL PBL CDIO yang di semester 1 2 dan 3 sudah sepertinya semua semua prodi saya lihat sudah siap-siap semuanya. Jadi tinggal dijalankan saja. Itu Pak Ripi semuanya di jurusan MB. Kendala Ya, apa ya? Banyak sih mungkin. Itu dulu. ya, siap. Makasih, Bu Erni. Oke, ya, makasih. Pak Sabto, ada yang mau disampaikan? Sini, mumpung dosen banyak juga. Pak Sabto, ada sekilas mau disampaikan? Pak Sabto ada nggak ya? Oh, Pak Sabto nggak ada Double ya? rapat mereka Pak Ripi. Pak Sabto nggak ada ya? Double Oke. rapat sama PTNBH kayaknya itu. Hmm. Sabtu sama Pak Pak Budi, Pak Budi, Budi. Budi Pak juga. Budi muncul, saya nggak Pak Budi. Muncul dulu lah sebentar. Ya, silakan muncul. Mana Silakan. kameranya? Kameranya mana? Open. Kameranya ngumpet dulu lah. Oke lah. Supaya bisa dikenal, saya buka kamera dulu lah. Ini Iya, banyak dosen Pak. baru nih. Termasuk Bu Ah, Eva, dosen barunya nih. iyalah tuh tinggal ya pakai peci kan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya yang sudah terkenal, Budi Sugandi. Terima kasih Pak Ripi dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Mohon maaf tadi terlambat. Jadi di Elektro hari ini, kemarin sudah diadakan kick off untuk jurusan. Jadi sekarang sudah mulai kick on ya. Ini kick off sekarang kick on. Jadi kemarin kami sudah kumpulkan dosen, kemudian kita kumpulkan laboran, kita masuk TU ya. Bagaimana menyikapi pergerakan gitu ya, pergerakan kita di minggu depan gitu ya. Jangan kalah sama mahasiswa yang turun ke jalan. Jadi kemarin sudah kumpul semua, diskusi segala macam ya terkait evaluasi semester lalu gitu ya. Dan ya semester depan akan seperti apa gitu sudah kami apa lakukan gitu ya. Sudah diskusi panjang lebar juga sudah itu. Nah, untuk ke mahasiswa kami pun sudah jadwalkan juga ada yang hari ini nanti malam, ada yang minggu depan ya. Itu sesuai dengan apa namanya ya kesenggangan prodinya. Jadi kami bagi per prodi inginnya sih satu jurusan tapi ruangan tidak ada. Dan ya kalaupun online juga tidak cukup juga. Jadi akhirnya ya kita bagi per prodi. Ada yang luring, ada yang daring gitu ya. Disilakan ke masing-masing prodi. Tujuannya selain mengenalkan prodinya, juga mengenalkan ya dosen-dosen yang ada di prodinya atau dosen-dosen yang mengajar di prodinya gitu. Terutama ya siapa KPS-nya, siapa dosen walinya gitu ya tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah terkait dengan eh, proses pembelajaran yang akan dilakukan di prodi masing-masing. Karena terus terang di kami itu tiap prodi itu ternyata punya keunikan masing-masing sehingga ya masing-masing prodi ya mesti menjelaskan ke masing-masing mahasiswanya gitu ya. Karena tidak seragam itu contohnya terkait dengan PBL gitu ya. PBL di tiap prodi itu ternyata pelaksanaannya ya tidak seragam juga karena mungkin apa namanya ada keunikan masing-masing. Sehingga perlu ya bagi mahasiswa terutama yang baru ya untuk mengenal gimana sih belajar di prodinya itu tersebut gitu. Juga mungkin ada beberapa dosen baru juga ya yang mestinya harus tahu gitu ya proses pembelajaran di prodinya itu seperti apa. Terutama yang ngajar di apa namanya dosen yang ngajar di prodi yang berbeda. Karena di prodi yang berbeda ternyata pola pembelajarannya pun berbeda juga gitu. Maksud cara penilaiannya pun berbeda juga. Sehingga apa namanya kumpulnya dosen-dosen di kick off tiap prodi itu sangat penting gitu. Undangan sudah kami sebarkan ke dosen maupun ke mahasiswa ya, sudah kami sebarkan juga gitu. Namun di kami mungkin di jurusan lain sudah mulai apa namanya dibagi-bagi gitu ya kue manpronya. Kalau di kami biasanya itu sambil berjalan karena itu ada beberapa yang sudah dibagikan gitu ya, di prodi tertentu sudah dibagikan, tapi di prodi lain juga
ada yang belum dibagikan karena biasanya ada yang dimulai PBL-nya itu tidak di minggu pertama gitu. Jadi biasanya setelah berjalan itu, setelah dapat kepastian semua mahasiswanya, ada yang baru dibagikan gitu untuk pembagian PBL-nya. Untuk yang lainnya mungkin sama dengan yang lain tadi ya, sama dengan Bu Arnin maupun Pak Sudra tadi ya, penjelasan panjang lebar seperti itu. Gitu aja mungkin Arifi, Bu Eva yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi ya sebagai informasi kepada seluruh dosen teknik elektro juga dan informasi ke kita semuanya. Mesin ada perwakilan yang bisa menyampaikan arahan sekjennya ada nggak? Atau siapanya? Atau mungkin perwakilan kaprodinya? Sepertinya nggak ada ini sih. Pak Ihsan ada? Baik, kalau seperti itu mungkin Bu Eva ada yang mau disampaikan beserta Cukup, timnya mungkin cukup Pak. yang task force atau mau disampaikan. Yang dari P4M ini memang mengingatkan aja Pak untuk persiapan kick off PBL dipastikan mahasiswa, dosen, dan gurunya sudah siap gitu aja. Iya. Dan jangan lupa apa, apa namanya pergunakan sistem informasi yang ada untuk sebagai pengelolaan pembelajarannya ya, siap PBL maupun learning ya, sehingga bisa terdokumentasi dengan baik gitu dan itu bagian dari akuntabilitas dan bagian dari kita memantau dengan pemantauan yang fleksibilitas pemantauannya lah gitu. Ya, Mungkin izin Pak Rifi, ya silakan Pak sudah Pak Rifi. sampaikan kembali ya. Ya, menambahkan lagi mungkin karena betul sampaikan Pak Rifi tadi karena kita sudah punya sistem ya, sistem informasi itu Mm-mm. sudah dibuatkan gitu kan. Nah, tolong supaya mempermudah kita juga dalam pengolahan data, Mm-mm. maka harapannya untuk semua dosen sih kita menggunakan untuk pengolahan PBL ya siap PBL-nya. Ya, Kemudian untuk magangnya itu kita gunakan My Internship internship itu. ya, betul betul. Uh, jadi mulai semester ganjil uh, kalau kami sudah wajibkan untuk menggunakan itu. Jadi Ya, kalau mau data itu tinggal tarik-tarik gitu kan jadi kan gampang. Jadi ya, betul. saya sepakat yang disampaikan Pak Rifi tadi bahwa itu untuk sangat mempermudah dalam kita eh, untuk efisiensi dan efektivitas termasuk dalamnya pelaporan. Jadi minta tolong ke teman-teman dosen juga supaya kita sama-sama lah. Sudah Ya, dibuatkan ya kita pakai secara bersama-sama. Makasih Pak Rifi tadi udah mengingatkan. ya. Terima kasih Pak Sudra menguatkan. Ya, Pak Sudra, Pak Budi, Bu Ardi, Pak Sabto gitu ya. Di internalisasi terkait dengan My Internship itu sangat membantu dalam mengelola magang. Itu interaksi dengan mahasiswa magang itu kita bisa melihat seperti apa mereka pekerjaan di sananya dan lain sebagainya dan memudahkan dalam penilaian dan lain sebagainya. Sehingga itu eh, portofolio mahasiswa akan secara otomatis masuk ke Talent Hub. Talent Hub dan mahasiswa ketika lulus dia bisa langsung ngeprint bagian dari CV-nya. Seperti itu ya. Kemudian juga yang siap PBL itu kan bagian dari interaksi dalam konteks pembelajaran juga itu logbook pembelajaran di sana juga dilihat bagian dari interaksi pengelolaan pembelajaran karena belajar itu harus dikelola gitu ya. Artinya itu sebagai fasilitator mengelola pembelajaran gitu ya, mengelola mahasiswa belajar gitu ya, mengelola mahasiswa belajar dan kita berperan misalkan sebagai fasilitator seperti itu. Begitupun di learning dan lain sebagainya. Gitu ya Pak Sudra, Bu Arni, Pak Budi, Pak Sabto mohon diingatkan kembali yang kaitannya dengan sisi informasi yang sangat membantu untuk pengelolaan pembelajaran yang tadi disampaikan. Begitu mungkin Bu Eva ya. Untuk sementara dicukupkan dari saya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Nanti silakan nanti kalau ada diskusi di lain waktu sangat terbuka untuk kita diskusikan lebih mendalam. Makasih Bu Eva. Baik, terima kasih Bapak untuk
arahannya pada hari ini. Jadi karena kegiatan kita sudah selesai, selamat bekerja ya, selamat memberikan hal-hal yang baru buat mahasiswa kita, Bapak Ibu, dan mungkin kita bisa fokuskan juga ke mahasiswa baru yang memang perlu menggunakan learning, enroll, dan lain-lain, walaupun sudah ada matrikulasi oleh kemahasiswaan, tapi tetap perlu ada dukungan dari dosen wali dan dosen pengajar untuk mengarahkan mahasiswa kita. Mungkin minggu-minggu pertama ini akan bakal ada hal-hal yang memang perlu dukungan kita, mohon dibantu. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu. Kita Bu tutup. Eva, Ya, silakan Bapak. izin boleh sebentar, dikit Boleh, saja. silakan Bapak. Barangkali ini kalau teman-teman dosen ataupun program studi yang membutuhkan apa namanya semacam refreshment terkait bagaimana project based learning itu dijalankan atau bagaimana cara kita menjadi seorang fasilitator di pembelajaran, ada beberapa program yang di Taskforce miliki terkait dengan workshop um, pedagogik gitu ya, seperti Pekerti, kemudian Applied Approach, kemudian PBL dengan CDIO dan juga Outcome Based Education. Barangkali nanti bisa difasilitasi melalui jurusan masing-masing yang disampaikan ke P4M, karena pada dasarnya layanan-layanan tadi itu ada di bawah koordinasi P4M yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Task Force CDIO dan juga Pekerti dan AA. Itu aja barangkali Bu Eva. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Henda sudah mengingatkan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Layanan P4M terkait pembelajaran juga ada di helpdesk. Di sana ada helpdesk learning, ada helpdesk pengembangan kurikulum, pendampingan CDIO, dan yang lainnya. Silahkan diajukan di sana atau bisa langsung menghubungi staf P4M. Baik, mungkin itu saja kegiatan kita pada sore hari ini karena agenda di jurusan juga masih ada setelah ini gitu ya. Semangat dan sehat untuk kita semua dan kita tutup kegiatan kita hari ini. Selamat sore dan terima kasih. Makasih semuanya. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Terima kasih banyak Pak. Sami, Makasih Pak. Kasih Sami, Pak, sama-sama. Ibu, izin Yuk, live. yuk, sehat selalu. Oke, silakan Mas Fadli di end aja Mas, kemudian nanti link recorder sama materi Pak Rifi kita email ya melalui email ke dosen. Terima kasih semuanya. Oke, Bu.